criminal offensive side eye. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Anastasia Kuliana Fisya dengan handicap 25005. Di video kali ini saya berperan sebagai influencer yang berpengalaman. Nah, di video ini saya lagi nggak sendirian nih guys. Saya sedang bersama teman-teman saya, yaitu ada. Halo, saya Gita Maharani Wismuller, NPM saya 25007 dan saya berperan sebagai mahasiswa hukum atau pengamat media sosial. Saya Muhammad Iqbal Zikran, NPM 25201 dan saya berperan di sini sebagai influencer baru. Oke, di sini saya bernama Muhammad Arya Chandra dengan NPM 25031 dan di sini saya berperan sebagai moderator. Kali ini kita akan memberikan teks dialog yang berjudul Influencer Harus Bertanggung Jawab. Happy watching. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting terkait dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu etika dan tanggung jawab hukum influencer digital. Di sini saya ditemani dengan 3 teman saya. Yang pertama ada Gita Maharani Wismuller, yang kedua ada Anastasia Kuliana Fisya, yang ketiga ada Iqbal Zikran. Halo guys, senang bertemu dengan kalian. Hai, saya masih belajar dunia influencer, jadi pasti saya dapat banyak ilmu di sini. Halo semuanya, saya akan membantu menjelaskan sisi hukumnya. Ya, sebelum kita mulai nih, Kle, menurut kamu aja nih ya, apa sih itu influencer? Kan banyak nih di media sosial, terutama di Instagram, TikTok. Itu orang kayak banyak yang seolah jadi influenceran untuk dapat akses, itu aksen gitu. Nah, menurut kamu apa sih itu influencer? Oke, di sini aku akan ngejelasin apa sih itu influencer. Influencer adalah seseorang yang sangat berpengaruh di media sosial. Nah, konten-kontennya itu bisa membuat orang lain mengikuti, membeli, atau mempercayai suatu barang atau terhadap informasi yang disampaikan influencer tersebut. Oleh karena itu, setiap influencer atau konten-konten yang mereka tayangkan harus dibuat dengan rasa tanggung jawab, karena konten-konten mereka itu sangat bisa dipercayai atau bisa sangat dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Oh, berarti bukan cuma soal banyak followers. A few moments later. Betul, followers bisa dibeli, tapi pengaruh followers tidak bisa dibeli. Karena itu, datangkan dari kepercayaan audiens, datangkan semua konten-konten karena kepercayaan audiens sangat penting. Kalau dari sisi hukumnya, ketika seseorang punya pengaruh, di situ muncul tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi. Di sini kan kita harus memiliki etika dalam influencer nih. Kamu bisa jelasin nggak apa yang harus kita miliki? Kita sebagai influencer dalam media sosial kan sangat berpengaruh nih ya dalam media sosial, terutama bagi publik yang di media sosial, menggunakan media sosial gitu loh. Itu Arya, aku akan menjelaskan ada beberapa hal etika yang penting dalam aspek influencer. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran apa sih itu kejujuran? Yaitu jangan memasukkan review atau menipu audiens. Jangan ya guys. Kedua, transparansi. Apa sih itu transparansi? Nah, contohnya, jika konten sponsor, maka si influencer harus menyebutkan dan menjelaskan bahwa konten tersebut yaitu konten sponsor. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Nah, contohnya, informasi yang dibagikan harus dicek dengan tulisannya. Yang keempat, menghormati privasi orang lain. Nah, apa sih itu?
yaitu jangan merekam atau memposting wajah-wajah orang tanpa seizin mereka, karena itu sangat membuat orang lain mungkin tidak nyaman ya guys. 5. Itu menjaga bahasa dan sikap, yaitu hindari ujaran kebencian, hinaan, atau konten-konten negatif karena itu dapat menyinggung perasaan orang lain. Berarti kalau aku promosikan satu produk terus aku bilang ini bagus banget tapi aku belum mencobanya, itu salah ya? Iya, itu termasuk manipulasi dan menyesatkan audiens karena itu dapat menyebabkan dampak buruk bagi orang-orang lain. Terus kalau secara hukum juga berbahaya loh teman-teman. Kalau ada konsumen yang dirugikan karena ikut review palsu, influencer juga ikut disalahkan, juga bisa disalahkan. Nah, sekarang bagian terpenting nih Git. Bisa jelasin nggak tanggung jawab sebagai hukum influencer gitu? Oke, tentu influencer harus mematuhi beberapa aturan. Nah, yang pertama ada Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang ITE ini adalah mengatur tentang larangan menyebarkan hoax, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan fitnah. Terus kalau yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini melarang promosi produk yang menipu atau menyesatkan konsumen. Terus kalau yang ketiga ada Undang-Undang Kesehatan. Di sini teman-teman dilarang mempromosikan obat atau produk kesehatan ilegal atau tanpa izin BPOM. Terus yang keempat ada Undang-Undang Hak Cipta. Nah, di Undang-Undang Hak Cipta ini tidak boleh memakai musik, gambar, atau video orang lain tanpa izin. Nah, terus ada yang terakhir, kontrak kerja dengan brand. Di sini jika maksudnya jika melanggar kontrak, influencer bisa dituntut secara perdata. Itulah hukumnya. Wah, berarti influencer bisa dipidana juga ya? Bisa dong, kalau promosi barang ilegal atau menyebarkan hoax berbahaya. Ancamannya juga cukup berat. Makanya sebelum menerima kerja sama, aku selalu cek legalitas produk tersebut, izin BPOM, dan isi kontraknya. Nah, biar kita makin tahu, bisakah kasih contoh kasusnya dong? Oke, contoh kasusnya ada influencer yang mempromosikan obat pemutih tanpa izin BPOM. Terus banyak konsumen keracunan dan akhirnya influencer ikut diperiksa polisi karena membantu memasarkan barang ilegal. Ada juga kasus-kasus lainnya, yaitu review makanan dan bilang tempat itu kotor tanpa bukti, akhirnya dituntut oleh pemilik restoran tersebut karena pencemaran nama baik. Ada juga nih contoh-contoh lainnya. Contohnya ada yang asal review makanan di sebuah restoran dan bilang restoran tersebut kotor. Nah, tanpa ada buktinya restoran tersebut kotor, akhirnya influencer dituntut oleh pemilik restoran karena atas dasar pencemaran nama baik. Wah, ternyata harus hati-hati banget ya. Ya, karena itu merupakan tindakan yang sangat tidak baik di media sosial ataupun di... Baik, mari kita simpulkan. Influencer sangat punya pengaruh besar. Jadi, wajib mempunyai etika dan menjaga etikanya dalam berinfluencer. Influencer juga mempunyai tanggung jawab hukum jika melanggar hukum tersebut dan bisa didapatkan dan mengenai sanksi itu. Kunci utamanya adalah jujur, transparan, dan tidak menyesatkan. Dan ada satu lagi nih, tidak menghargai orang lain. Nah, influencer itu bukan hanya membuat konten guys, tapi juga membangun kepercayaan dari pihak-pihak lain seperti sponsor, followers, dan banyak lain yang dapat merusak followers mereka itu sendiri sih.
Dan pokoknya selama kita memahami batas-batas hukum, semuanya pasti aman. Dijamin aman. Insya Allah. Saya jadi makin sadar pentingnya etika sebelum terjun ke dunia konten. Oke, terima kasih pada semua tokoh dan teman saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, jangan diulangi kembali. Oke. Ingat teman-teman, jangan lupa. Bye, see you.